Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di my YouTube channel Siska Sananita Arli. Pada video kali ini nih, aku tuh mau ngajak jalan-jalan kalian ke suatu tempat nih yang ada di daerah aku. Pada tahu nggak kemana? Ya, yang pasti tempat tersebut tuh terdapat potensi yang mana cocok nih dikembangkan untuk kurikulum muatan lokal. Pada penasaran kan itu apa? Yuk ikuti terus video aku kali ini. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Halo teman-teman, habis ini nih aku akan memberitahu kalian 3 potensi yang ada di daerah aku yang cocok untuk dijadikan kurikulum muatan lokal. Sebelum aku kasih tahu itu, aku mau menjelaskan sesuatu nih kepada kalian. Salah satu unsur yang perlu dijaga dan dilestarikan melalui dunia pendidikan yaitu nilai, budaya, tradisi, serta konsep yang berlaku pada masyarakat. Oleh karena itu, muncullah kurikulum muatan lokal. Pada tahu nggak sih, apa sih kurikulum muatan lokal itu? Ya, bener banget. Kurikulum muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang mana isinya, materinya, dan strategi penyampaiannya itu mengkaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, serta kebutuhan yang ada pada daerah tersebut. Emang apa sih tujuannya diadakannya kurikulum muatan lokal itu? Emang penting? Ya jelas sangat penting dong. Tujuannya yaitu agar mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan juga memberi pengetahuan dan memberi keterampilan kepada peserta didik terhadap apa yang ada di daerahnya tersebut. Oleh karena itu, habis ini nih aku akan menunjukkan kalian 3 potensi yang cocok nih untuk dijadikan kurikulum muatan lokal yang ada di daerah aku. Cekidot! 2,000 years later. Tadi aku sudah memberitahu kalian 3 potensi yang ada di daerah aku, yaitu desa penunggul. Nah, setelah kita tahu nih bahwa di daerah kita kaya akan potensi tersebut, nah itu membuat kita tuh semakin malas untuk meninggalkan daerah kita, semakin nggak pengen deh pindah ke tempat lain gitu. Kenapa? Karena kita tahu nih bahwa di daerah kita kaya banget akan potensi tersebut. Nah, diharapkan ketika ketiga potensi tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, nanti peserta didik dapat memanfaatkan ketiga potensi tersebut secara optimal sehingga dapat nih berguna bagi masyarakat maupun bagi negara. Nah, bermanfaatnya tuh dalam hal apa sih? Ya, dalam semua hal, baik itu dalam hal ekonomi, baik itu dalam hal kesejahteraan masyarakat, baik itu dalam hal keterampilan, baik itu dalam hal sosial, dan lain sebagainya. Nah, habis ini aku akan menjelaskan kenapa sih pengelolaan ikan itu cocok untuk dikembangkan sebagai kurikulum muatan lokal. Kalian kalau pengen tahu, ikuti terus ya video aku, jangan sampai ketinggalan, jangan di skip, nanti kalian ketinggalan loh informasinya. Ikuti terus ya. Nah, sekarang nih aku berada di lokasi tempat pengelolaan ikan. Nah, ini tuh tempat untuk memasak ikannya. Kemudian itu untuk kayu bakarnya yang mana untuk memasaknya. Kemudian yang di sini nih untuk tempat penyimpanan ikan, nanti itu dikasih es batu. Terus itu rancamannya untuk ditusuk-tusuk ke ikannya. Kemudian itu keranjangnya untuk tempat ikannya.
Kemudian ini juga ada garam sebagai pengawet ikan tersebut agar tidak cepat bau, agar tidak cepat busuk, seperti itu. 6 hours later. Oke teman-teman, sekarang nih saya sedang berada di rumah Bapak Asmat, yang mana beliau ini adalah salah satu pengelola ikan di Desa Penunggul. Nah, ini aku mau mewawancarai beliau nih. Kepada Bapak Asmat, saya ingin tahu nih, bagaimana sih proses pengolahan ikannya itu, mulai dari ikannya datang sampai ke tahap pemasarannya. Ikannya datang pukul 2 masaknya sedang selesai, jam 3 langsung ke Jombang, kirim ke Jombang. Biasanya itu kalau dalam pemrosesannya itu butuh berapa lama? Waktunya 6 jam. 6 jam itu paling lama. Dia paling lama itu paling lama 6 jam. Daerah mana saja yang menjadi distributor? Yang kirim ikan itu Ya. ke Jombang, ke Tanggul, Jember, Bondowoso, gitu. Pak. Terus apakah ada hambatan, ada kendala gitu selama dalam mengolah ikan, apa itu dalam pemrosesannya sendiri gitu? Ada. Nggak ada nih. Iya. Terus kan kadang tuh ada tuh ikan segar sama ikan busuk. Nah, itu ada nggak cara membedakannya? Ikan segar sama ikan busuk. Segar sing Segar. apik habis sing elek ya. Apa beda? Oh, udah udah diproses. Kalau ikan busuk udah diproses, ikan segar bisa saja. Maksudnya bedanya bentuk iwake lah kosong ini yang seger ya. Akonnya gitu. Kalau segar modelnya seperti ini. Kalau ikan segar itu prosesnya itu bagus, putih, bersih. Kalau ikan busuk matangnya itu, masaknya itu busuk, hitam segar, tidak alami. Ikannya itu datang dari mana? Langsung Dari ambil Probolinggo, dari Babri, Surabaya, Tandes. Dua tempat. dalam satu Ada yang minggu. dari Sendang, Pregi, Banyak. banyak. Dalam satu minggu itu biasanya mengelola berapa kali? 3 kali. Kadang-kadang satu minggu 6 stok. Lihat ikan gitu. Lihat pasar. Kalau pasar tempur berhenti dulu. Biasanya itu menghasilkan berapa tuh paling maksimal uangnya gitu? Uangnya 30 juta satu kalau per Proses. proses. Banyak ya. Ada yang 25, ada yang 35, 40. Banyaknya ikan nih. Tergantung ikannya. Kalau ikan mahal ya mahal, kalau ikan murah ya murah. Ya, saya Terus ya terus ya. Apalagi terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bapak Asmat yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, itu tadi teman-teman, wawancara dengan Bapak Asmat selaku pemilik pengelola ikan di Desa Penunggul. Yo, kembali lagi bersama saya Siska Sadanita Arlis. Nah, tapi aku pakai baju beda nih teman-teman. Nanti kalau aku nggak ganti, nanti kalian kira aku belum mandi seharian. Sudah dong. Nah, oke teman-teman, kita lanjut nih ya. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, dengan begitu sangat memungkinkan nih bahwa di Indonesia kaya akan potensi ikan di laut. Nah, tetapi warga masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat pesisir nih, masih kurang optimal dalam memanfaatkan potensi ikan yang ada di laut, apalagi dalam hal pengolahannya. Nah, itu semua sih karena apa? Salah satunya karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitasnya yang sangat rendah itu bisa sangat mempengaruhi loh ketika mengolah ikan, ketika menangkap ikan, apalagi dalam menangkap ikan. Ketika menangkap ikan tidak mendapatkan yang optimal, nanti akan memperempet ke semuanya.
resikonya, seperti dalam pengolahannya nanti nggak optimal juga. Kemudian pemasarannya sehingga sedikit dong, karena ikan yang didapat tidak optimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi itu semua, perlu nih adanya upaya yang efektif. Salah satu caranya yaitu melalui jalur pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan untuk masyarakat nih, terutama masyarakat pesisir dalam pengolahan ikan, mereka nih nanti bisa nih memanfaatkan potensi ikan yang ada di laut secara optimal dan juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, bentuk aplikasinya itu memasukkan pemahaman, pengetahuan, dan keahlian tentang kelautan, terutama dalam pengolahan ikan itu sendiri, ke dalam kurikulum muatan lokal, mulai dari tingkat dasar hingga ke jenjang atasnya. Sehingga dengan begitu, kualitas sumber daya manusia itu semakin meningkat. Dan terutama nih untuk masyarakat Indonesia, terutamanya masyarakat pesisir, bisa memanfaatkan potensi ikan yang ada di laut secara optimal, dan mereka itu bisa memanfaatkannya secara baik dan benar, sehingga bermanfaat nih bagi semua masyarakat dan juga bagi negara. Oke teman-teman, itu sih dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Oh ya, sebelum saya tutup nih, saya mau berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan ya, apalagi sekarang wabah COVID-19. Nih, aku ada pantun buat kalian. Beli bakpia pakai uang saku, melihat kalian bahagia adalah segalanya bagiku ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke next video ya. Bye bye.